Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin jurusan Kesehatan Lingkungan semester 6. Baiklah, berbicara mengenai korupsi, sangat miris rasanya jika kita melihat sekarang berapa banyak sudah kerugian negara yang ada akibat praktek tindakan korupsi. Maka dari itu sekarang kita harus berani untuk melakukan pemberantasan tindakan korupsi tersebut. Dalam melakukan pemberantasan korupsi pastinya ada mempunyai strategi-strategi penting yang harus dilakukan agar korupsi itu tidak ada lagi di negara kita dan tidak hanya menjadi harapan dan omong kosong belaka. Untuk strateginya itu dalam video kali ini ada 3 yang akan saya jelaskan, yakni strategi dari pendidikan, pencegahan, dan juga penindakan. Baiklah, untuk strategi dari pendidikan itu ada mempunyai 3 cara. Cara yang pertama yaitu perkuat pendidikan etika dan integritas di semua tingkatan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan bisa saja dari taman kanak-kanak di mana mereka diajarkan tidak boleh mengambil hak orang lain dalam bentuk permainan. Cara yang kedua yakni integrasikan mata pelajaran anti korupsi dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan pemahaman generasi penerus bangsa terhadap bahaya korupsi. Cara yang ketiga yaitu lakukan kampanye penyuluhan di sekolah dan kampus untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif korupsi yang sangat merugikan. Untuk strategi pencegahan sendiri yaitu cara yang pertama adalah implementasikan sistem transparansi dalam proses administratif dan keuangan pemerintah untuk mengurangi peluang korupsi. Cara yang kedua, aktifkan dan perkuat lembaga pengawas independen untuk memantau dan mengaudit kebijakan pemerintah serta penyaluran dana publik. Untuk cara yang ketiga yaitu kembangkan sistem pelaporan whistleblower yang aman dan memberikan insentif bagi individu yang berani melaporkan praktek korupsi ke pihak yang berwenang. Untuk strategi penindakan sendiri yaitu cara pertamanya perkuat lembaga penegak hukum dan pastikan independensinya agar dapat menangani kasus korupsi tanpa campur tangan politik. Cara yang kedua, tegakkan hukuman yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi sebagai upaya memberikan efek jerak. Yang terakhir yaitu kembangkan kerjasama internasional untuk memerangi korupsi lintas batas dan menghindari perlindungan bagi pelaku yang mencoba untuk melarikan diri. Lalu bagaimana dengan hukum untuk para koruptor itu? Apa yang pantas? Menurut saya hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana korupsi itu yaitu ada perampasan aset dan juga dimiskinkan. Di mana bagi koruptor hukuman tersebut menciptakan hubungan erat antara konsekuensi hukum dan penurunan status keuangan pelaku korupsi yang merugikan negara. Proses perampasan aset tidak hanya berdampak pada sisi finansial, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi koruptor. Ketika aset-aset yang diperoleh secara tidak sah disita oleh negara, koruptor dapat mengalami penurunan drastis dalam kekayaan pribadi mereka, seperti halnya rumah mewah, mobil mahal, atau investasi yang dulu menjadi simbol status sekarang menjadi milik negara. Pengecilan harta baik melalui denda atau pengurangan langsung dari sisa kekayaan juga berkontribusi pada mengurangi kemampuan finansial koruptor. Dalam hal ini, hukuman tersebut dapat menyebabkan mereka mengalami penurunan signifikan dalam gaya hidup mereka, bahkan mungkin hingga ke tingkat kemiskinan. Dengan dimiskinkannya koruptor, hukuman ini memberikan pesan bahwa tindakan korupsi tidak hanya berakibat pada kehilangan kebebasan, tetapi juga pada kualitas hidup dan keberlanjutan ekonomi pelaku. Hal ini sejalan dengan tujuan hukuman
yaitu selain menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan restitusi atau ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban korupsi. Dalam konteks ini, hukuman perampasan aset dan dimiskinkan bagi koruptor menjadi sebuah langkah konkret untuk memulihkan keadilan sosial dan menegaskan bahwa pelaku korupsi tidak akan menikmati hasil keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.